Pernikahan Luna Maya dan Maxim Bautia yang digelar awal Mei lalu ternyata sempat membuat Ivan Gunawan alias Igun terancam. Gimana nggak terancam pemirsa? Setelah Luna Maya, Igunlah selebriti usia 40-an yang hingga kini belum juga menikah. Lucunya, gegara Luna menyerahkan tahta Raja Jomblo ke Igun dalam konten di media sosialnya, Igun pun auto membalas alias nge-stitch konten Luna dan malah mengangkat sosok Okky Lukman sebagai generasi jomblo berkelas berikutnya. Orang-orang Ivan Gunawan berubah. Mulut lo kayak ibu-ibu, lemes, ya? Beban hidup bertambah lagi dikarenakan besok Luna Maya menikah. Kemarin hidup gue agak lebih santai karena masih banyak perawan tua di muka bumi ini. Tapi besok dia nikah. Berarti apakah gue harus menikah? Tapi tenang aja, gue masih ada satu perawan tua lagi yang belum married. Okky Lukman, gimana komentar lo? Dia kan bikin konten gitu kan, siapa lagi nih artis yang seumuran itu belum married gitu kan. Setelah gitu dia stitch ke aku, ya terus aku stitch lagi aja. Usia Igun yang sudah menginjak 43 tahun memang bukan usia main-main lagi ya pemirsa. Yap, Igun sudah pantas menikah dan punya banyak anak. Namun, karena belum bertemu jodohnya, sampai saat ini Igun lebih memilih sibuk menjalankan bisnis di bidang fashion dan kuliner ketimbang ngebet cari istri. Apalagi bisnis kuliner Igun makin hari memang makin menggurita. Lihat saja, Igun baru membuka cabang warung makannya yang keempat di Sunter, Jakarta Utara. Bukannya sebuah restoran, jadi kalau misalnya teman-teman makan di nasi kulit Maigun jangan punya ekspektasi yang tinggi karena sekali makan hanya 18.000 sampai 20.000. Jadi ya mungkin ini warung makan yang ada AC-nya. Jadi alhamdulillah aku senang semakin banyak penggemar-penggemar aku yang bisa makan bareng sama keluarganya, bisa buat Jumat berkah, bisa buat berbagi gitu kan. Jadi alhamdulillah seneng sih. Memang alhamdulillahnya semakin hari space-nya semakin besar. Kemarin di Surabaya juga besar banget, lahan parkirnya juga banyak, besar space-nya. Nah karena kalau di Sunter ini kan memang sudah terlanjur padat ya gitu. Jadi mau cari lahan memang agak sedikit susah karena sebenarnya aku tuh kurang mau ada di ruko karena aku pengennya tuh lahannya besar, ceilingnya tinggi. Tapi ini di Sunter nih ternyata kita dapatnya tingkat gitu. Jadi ya kita bersyukur aja dan semoga titik-titik lainnya kita mendapatkan tempat yang sebenarnya satu mengutamakan teman-teman yang datang pakai kendaraan tuh bisa parkir gitu. Jadi parkirnya nyaman, aksesnya gampang gitu. Setelah cabang keempat ini, Igun juga berencana bakal buka cabang kelima dan 6 di beberapa kota lainnya. Hal ini menjadi bukti kesuksesan Igun di bidang kuliner. Kendati demikian, sebelum sukses seperti sekarang, siapa sangka Igun juga sempat beberapa kali gagal dalam bisnis kuliner. Saya pernah beberapa kali gagal di dalam bisnis kuliner ya, tapi kan kalau namanya orang berusaha itu kan kalau gagal coba lagi. Kalau ditanya punya trauma ya pasti ada. Yang namanya orang pernah rugi, pernah gagal gitu kan pasti ada trauma tersendiri gitu ya. Tapi buat aku ya nggak ada salahnya kita coba lagi dan kita berharap bahwa nasi kulit Maigun ini formulanya memang pas, memang cocok karena konsepnya adalah makanan rumah. Jadi kita bayangin kalau kita dimasakin sama ibu kita di rumah kan nggak pernah bosen ya. Walaupun mungkin makanannya itu aja gitu. Hebatnya, setelah beres buka cabang warung makan yang keempat, Igun juga akan launching hijab terbaru lancangan miliknya secara besar-besaran di Mall kawasan Depok, Jawa Barat. Sebenarnya sih aku yang lebih deg-degan lagi
di bulan Juni nanti selepas pulang dari hajian, aku akan mengeluarkan kerudung terbaru dari Manja Hijab Ivan Gunawan. Kita kembali berkomitmen untuk menjual kembali kerudung seri Palestina kita, yang mana nantinya insya Allah akan disumbangkan lagi ke Palestina. Jadi aku kerjasama dengan Basnas, dan ini konsepnya lebih gede karena akan dibuat di Margo City Depok selama 9 hari. Jadi aku pokoknya keren deh. Semoga kerudungnya juga bisa bermanfaat, lebih banyak lagi mengumpulkan dananya sehingga nantinya bisa bermanfaat. Kalau yang di seri pertama kan kita berhasil beli 2 ambulans dan lain-lainnya. Ya semoga tahun ini bisa lebih besar lagi gaungnya. Kalau sibuk begini sih, Igun gak akan punya waktu buat cari jodoh ya pemirsa. Belum lagi presenter yang disebut-sebut dekat dengan Ayu Ting Ting itu juga gak pernah lupa melakukan aksi sosial untuk orang yang membutuhkan. Yap, selain bangun masjid di Uganda, Igun juga bangun Yayasan Yatim Piatu dan Rumah Tahfiz Quran. Yang teranyar, Igun selalu membagikan sarapan gratis untuk tetangganya setiap subuh. Semoga aksi sosial Igun ini bikin pria berusia 43 tahun itu cepat menemukan jodoh ya pemirsa. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas izin Allah, hari ini Pondok Pesantren Zuratul Quran sudah resmi kita buka. 8 bulan kita bangun gedung ini menjadi gedung yang kokoh, tempat mereka tinggal, tempat mereka belajar. Besar harapan saya semakin banyak sahabat-sahabat keluarga yang mau menjadi bapak dan ibu asuh untuk anak-anak yatim piatu di Pondok Pesantren Zuratul Quran. Pulangnya memangnya cuma 4. Terima kasih Ivan Gunawan, semoga terus sehat. Ya Allah, dia ini ibu juaranya pantun se-Jabodetabek ya Bu ya. Makasih ya, selamat sarapan ya Bu.